gubernur dan wakil gubernur hasil pemilihan serentak pada tahun 2024. Kini sudah mulai menjalankan program-program yang dijanjikan dalam kampanye. Beragam aksi hingga kontroversi juga sudah ditemui dari para gubernur. Bahkan, ada juga gubernur yang baru menjabat sudah terindikasi melakukan pelanggaran hukum ataupun korupsi di masa lalunya. Tidak heran jika ada istilah atau sapaan, atau mungkin cercaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penguasa daerahnya. Salah satu gubernur yang saat ini semakin populer dengan aksi-aksinya adalah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Gubernur yang khas dengan penampilan selalu mengenakan ikat kepala itu. Dikesankan sigap dan tegas dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Jawa Barat. Namun, terkadang tindakannya menimbulkan kontroversi di masyarakat. Beragam tindakan, aksi, ataupun kebijakan yang dilakukan Deddy Mulyadi selalu dipublikasikan melalui berbagai akun media sosial, baik miliknya pribadi maupun milik orang lain. Tidak heran jika kini, mantan Bupati Purwakarta tersebut dikenal dengan sebutan sebagai gubernur konten. Berbeda dengan Gubernur Jawa Barat, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung juga dikenal dengan berbagai kebijakannya yang sadis, tetapi berpihak kepada masyarakat. Setelah mengeluarkan keputusan pemangkasan pajak BBM dari 10% menjadi 5%. Kini mantan Menteri Sekretaris Kabinet di era Presiden Joko Widodo itu mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan seluruh ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jakarta menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu. Aturan itu berlaku tanpa terkecuali, termasuk Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, yang juga harus meninggalkan kendaraan dinas mereka. Gubernur DKI Jakarta juga telah menandatangani Pergub, sehingga hal ini bisa menjadi landasan hukum untuk memaksa semua ASN di Jakarta yang mengharuskan mereka naik angkutan umum. Untuk memastikan kebijakannya itu berjalan, Pemprov Jakarta tidak akan menyediakan kendaraan dinas setiap hari Rabu. Sebagai gantinya, ASN bisa menggunakan atau naik Transjakarta, MRT dan LRT secara gratis sebagai gantinya. Pramono menambahkan bahwa ASN masuk dalam daftar 15 golongan yang menerima subsidi penuh untuk menikmati layanan transportasi publik tersebut. Kami sudah menandatangani Pergub bahwa setiap hari Rabu kami akan setengah memaksa semua ASN di Jakarta mereka harus naik angkutan umum. Maka fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah Jakarta tidak kami siapkan untuk hari Rabu supaya ASN di Jakarta ini akan naik transportasi umum dan mereka akan kita gratiskan. Anggota DPRD DKI Jakarta, Ali Muhammad Johan, mendukung dukungan terhadap kebijakan pemerintah Provinsi Jakarta yang mewajibkan aparatur sipil negara atau ASN untuk menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu. Ali menekankan perlunya sistem pelaporan yang transparan agar kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Kebijakan ini tidak hanya berpengaruh pada pola transportasi ASN, tetapi juga dapat berimbas pada kebijakan yang disusun di lingkungan pemerintah. Menurut Ali, ASN termasuk kepala dinas memiliki peran penting dalam penyusunan kebijakan. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Jakarta, total anggaran subsidi untuk 15 golongan mencapai 59,1 miliar, khusus untuk MRT dan LRT. Adapun 15 golongan penerima subsidi transportasi gratis meliputi PNS dan pensiunan DKI, tenaga kontrak, penerima KJP, pekerja bergaji UMP, penghuni rusunawa, dan tim PKK. Selain itu ada juga warga Kepulauan Seribu, penerima Raskin, TNI Polri, veteran, penyandang disabilitas, lansia, pengurus rumah ibadah, guru dan staf PAUD, serta petugas Jumantik. Sementara itu, Pramono mengaku menghadapi tantangan dalam menjalankan kebijakan yang dibuat sendiri. Menurutnya, akan ada kebijakan perluasan jangkauan trayek Jaklingko bagi wilayah yang sejauh ini belum terlayani. Dengan begitu, maka akan semakin memudahkan masyarakat untuk memperoleh akses angkutan umum nantinya.